wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Manajemen Piutang dalam Keuangan Syariah. Perkenalkan, nama saya Siti Purwanti, NIM 066 sebagai pemateri yang pertama. Yang pertama, saya ingin menjelaskan berkaitan dengan pengertian hutang piutang. Hutang piutang itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua suku kata. Yang pertama, hutang, dan yang kedua, piutang. Hutang adalah uang yang dipinjam dan piutang adalah uang yang dipinjamkan. Jadi, hutang piutang adalah memberikan barang atau uang kepada seseorang dengan perjanjian dia kelak akan mengembalikannya. Yang kedua, dasar hukum hutang piutang. Pada dasarnya, hutang piutang itu bersifat fleksibel. Dia menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Namun biasanya, hutang piutang ini bersifat sunnah, hukumnya sunnah. Namun bisa berubah menjadi haram apabila tujuannya tidak baik. Contohnya, memberikan pinjaman kepada seseorang untuk membeli minuman keras. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan, dan jangan tolong menolong terhadap perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi, apabila seorang muslim memberikan hutang kepada muslim lainnya sebanyak 2 kali, seolah-olah muslim tersebut telah melakukan sedekah sebanyak 1 kali. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky Andrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andrianto. Di sini saya sebagai presentator kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang terjadinya piutang dalam transaksi syariah. Jadi, apabila ada seseorang yang ingin melakukan pembelian suatu barang, pembelian tersebut dapat dilakukan secara cicilan untuk pembayarannya. Dari pihak yang melakukan penjualan, cicilan tersebut nanti akan dimakan sebagai piutang dagangnya, yang dapat dilakukan penarikan pada waktu tertentu. Dalam Islam, ada ketentuan dalam transaksi secara cicilan, yaitu untuk pihak kreditur itu adalah memberikan waktu yang cukup untuk pengembalian, dan untuk debitur yaitu berkewajiban untuk membalikan hak yang dimiliki oleh kreditur. Lalu apa sih tujuannya transaksi dilakukan secara cicilan? Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan profit dengan resiko yang minimal, serta dapat memaksimalkan peluang. Misalkan ada pihak yang ingin melakukan pembelian namun tidak memiliki cukup dana, dengan transaksi yang dapat dicicil untuk pembayarannya, transaksi tersebut akan tetap dapat terlaksana. Transaksi secara cicilan juga memiliki resiko, yaitu resikonya piutang dapat tidak terbayar dan piutang dibayar secara tidak tepat waktu. Di sini saya Yolanda Tristani akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Yang pertama yaitu volume penjualan tidak cash. Apabila proporsi penjualan tidak cash atau tidak tunai dilakukan, maka semakin tinggi pula jumlah penjualan secara tidak tunai. Maka dari itu, tinggi besar pula piutang yang berada di luar. Yang kedua yaitu syarat pembayaran penjualan tidak tunai. Biasanya perusahaan terdapat 2 cara dalam pembayaran, yaitu yang pertama dibayar secara angsuran atau kredit, dan yang kedua dibayar saat jatuh tempo. Yang ketiga yaitu ketentuan tentang pembatasan tidak tunai. Apabila suatu perusahaan mencapai batas maksimal volume penjualan tidak tunai, maka dari itu besar piutang juga semakin besar. Yang keempat yaitu kebiasaan membayar para pelanggan pembeli tidak tunai. Apabila kebiasaan membayar para pelanggan dari penjual kredit mundur, maka dari itu waktu yang disyaratkan akan mengalami kemunduran juga. Hal ini akan mengakibatkan semakin besarnya jumlah piutang yang akan meningkat relatif besar. Lalu yang kelima yaitu kegiatan penagihan piutang. Kegiatan penagihan piutang itu biasanya jika apabila suatu perusahaan menagih kepada pelanggan dan pelanggan relatif aktif, maka jumlah piutang juga relatif kecil. Sebaliknya, jika pelanggan melakukan kemunduran dalam pembayaran, maka relatif besar pula piutang yang ada di luar. Yang kemudian yaitu hal-hal yang terkait dalam pengumpulan piutang dari perusahaan adalah sebagai berikut, yaitu standar pembiayaan. Apa itu standar pembiayaan? Yaitu kualitas minimum penilaian pembiayaan dari peminta
yang dapat diterima oleh perusahaan. Sebagai syaratnya yaitu yang pertama, aspek kesyariahan pembiayaan, yang kedua kualitas piutang dagang yang dapat diterima, yang ketiga yaitu jangka waktu periode pembiayaan, yang keempat potongan tunai untuk pembayaran lebih awal atau pelunasan dini, dan yang kelima program pengumpulan piutang. Ada juga satu termin pembiayaan. Termin pembiayaan itu lebih kepada jangka waktu suatu perusahaan memberikan periode pembiayaan serta potongan tunai yang diberikan pada pembayaran lebih awal. Yang kedua yaitu potongan tunai. Potongan tunai adalah persentase pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan dalam potongan tunai. Yang ketiga yaitu default pembiayaan. Default pembiayaan adalah suatu kejadian di mana kerugian dari piutang itu akan terjadi karena pelonggaran standar pembiayaan dan pelambatan waktu dalam pengumpulan piutang tersebut. Ada juga biaya-biaya yang timbul akibat adanya piutang. Yang pertama yaitu biaya penghapusan piutang. Yang kedua yaitu biaya pengumpulan piutang. Yang ketiga yaitu biaya administrasi, dan yang keempat biaya sumber dana. Saya Maulida Aziza akan menjelaskan tentang perputaran piutang dan juga pengumpulan piutang. Perputaran piutang sendiri merupakan ukuran analitis yang digunakan untuk mengetahui seberapa cepat harta atau modal pelanggan yang dikumpulkan dengan menghitung penjualan secara cicilan bersih dibagi dengan piutang dagang rata-rata selama satu periode. Dalam perputaran piutang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah penjualan piutang bersih atau net credit sales. Tinggi rendahnya turnover secara langsung akan mempengaruhi besar kecilnya modal yang akan diinvestasikan dalam piutang. Semakin tinggi turnover, maka semakin cepat pula perputaran piutangnya, dan juga semakin pendek waktu modal terikat dengan piutang. Yang kedua adalah average receivable atau hutang usaha rata-rata. Hutang usaha rata-rata ini ditentukan dengan menggunakan data-data bulanan atau dengan cara menambahkan saldo piutang pada awal tahun dengan saldo piutang pada akhir tahun, kemudian dibagi dua. Yang terakhir adalah syarat pembayaran secara cicilan. Syarat pembayaran secara cicilan ini apabila semakin lama, maka semakin lama juga modal akan terikat dengan piutang, dan juga semakin rendah tingkat perputaran piutang. Yang selanjutnya adalah pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang adalah kegunaan hari rata-rata dalam pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang dikatakan efisien apabila waktu rata-rata dalam pengumpulan piutang lebih kecil dibandingkan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan dikatakan inefisien apabila waktu rata-rata pengumpulan piutang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata yang telah ditentukan. Rata-rata pengumpulan piutang ini dapat dihitung dengan cara 360 hari dibagi dengan tingkat perputaran piutang. Yang selanjutnya adalah jumlah hari dalam penjualan piutang. Jumlah hari dalam penjualan piutang ini merupakan estimasi lamanya sebuah piutang itu beredar. Untuk menghitung jumlah hari penjualan piutang dapat digunakan rumus piutang usaha akhir tahun dibagi dengan penjualan harian rata-rata. Penjualan harian rata-rata ini didapat dari penjualan bersih dibagi 365 hari. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam piutang dalam keuangan syariah. Yang pertama itu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan perjanjian jual beli antara nasabah dan bank syariah, di mana bank syariah itu menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga perolehan dan margin keuntungan yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, pembiayaan salam. Salam adalah pembiayaan dengan perjanjian jual beli barang dengan cara memesan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah akad istisna. Istisna adalah transaksi pemesanan barang di mana pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan barang dilakukan di akhir.
Penjual akan mengakui pendapatan piutang istisna setelah barang yang dipesan telah diserahkan kepada pembeli. Di sini saya akan melanjutkan yang keempat, yaitu pinjaman kord. Definisi dari pinjaman kord sendiri adalah suatu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Dasar pengaturannya yaitu pinjaman kord diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Apabila ada kelebihan penerimaan dalam peminjaman atas kord, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Lalu, pinjaman kord merupakan pinjaman yang tidak mewajibkan imbalan dalam transaksi tersebut. Namun demikian, peminjam dana diperkenankan untuk memberikan imbalan kepada pihak bank. Sumber dana dari pinjaman kord itu dibagi menjadi dua, yaitu ekstern dan intern. Ekstern sendiri yaitu bersumber dari sodakoh, infak, dan sumber dana non-halal. Sedangkan sumber intern bank yaitu dari ekuitas atau modal bank itu sendiri. Sumber pinjaman kord yang berasal dari ekstern bank dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana yang dimasukkan dalam Qardul Hasan. Sedangkan sumber pinjaman kord yang berasal dari intern bank akan dilaporkan di neraca bank sebagai pinjaman kord. Atas pinjaman kord, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi dalam transaksinya. Jika menerima imbal atau bonus, maka imbalan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan operasi lainnya. Jika kord dapat diperpanjang atau dihapuskan apabila peminjam tidak dapat mengembalikan dana tersebut. Bank juga dapat meminta jaminan di mana jika giro simpanan nasabah atau simpanan bank lain bersaldo negatif, maka saldo giro negatif tersebut dicatat di neraca bank sebagai pinjaman kord. Lalu bagaimana untuk perlakuan akuntansinya, yaitu pengakuan dan pengukuran sendiri, yaitu pinjaman kord diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya pengenaan biaya administrasi yang diakui sebagai pendapatan operasi lainnya. Penerimaan imbalan juga dapat diakui dengan pencatatan, yaitu pendapatan operasi lainnya sebagai jumlah yang diterima. Lalu dalam penyajian sendiri, yaitu pinjaman kord bersumber dari bank intern akan disajikan dari neraca bank pada pos pinjaman kord, sedangkan yang bersumber dari ekstern akan disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan. Yang selanjutnya yaitu tentang piutang pendapatan ijarah. Definisinya yaitu piutang ijarah merupakan tagihan yang timbul karena adanya pendapatan sewa yang belum diterima oleh bank sebagai pemilik objek yang disewakan dalam transaksi ijarah atau ijarah mutahiyah bitamlik. Dasar pengaturan yaitu sewa adalah suatu yang dijanjikan dan dibayarkan nasabah kepada bank sebagai pembayaran dari suatu manfaat yang diambil. Suatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan dalam sewa di ijarah. Pendapatan ijarah mutahiyah bitamlik diukur selama masa akad secara proporsional, kecuali pendapatan ijarah mutahiyah bitamlik melalui penjualan secara bertahap, maka besar pendapatan secara periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian per bagian objek sewa pada setiap periode tersebut. Piutang pendapatan ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik dapat diukur dari nilai bersih yang diterima pada akhir periode pelaporan. Penjelasan sendiri yaitu piutang ijarah berupa pendapatan sewa yang sudah jatuh tempo dan termasuk dalam kategori non-performing. Maka pendapatan sewa tersebut harus dibatalkan dengan melakukan jurnal balik dan dicatat pada rekening administrasi. Perlakuan akuntansi sendiri yaitu pada saat jatuh tempo sebesar sewa yang belum diterima, apabila kualitas ijarah menjadi non-performing, maka harus adanya pencatatan baru, yaitu melakukan jurnal balik dan dicatat pada rekening administrasi. Lalu dalam penyajian sendiri, piutang pendapatan ijarah masuk dalam neraca sebesar nilai yang telah diterima oleh suatu bank tersebut. Selanjutnya yaitu piutang pendapatan bagi hasil. Definisi dari piutang pendapatan bagi hasil adalah suatu tagihan yang timbul karena mudhorib telah melaporkan bagi hasil atas pengelolaan usaha yang dilakukan tetapi kasnya belum diserahkan. Dasar dari pengaturan hal tersebut yaitu apabila pembiayaan mudhorib melewati satu periode pelaporan, maka laba pembiayaan mudhorib diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, dan rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharobah.
Untuk perlakuan akuntansi sendiri yaitu piutang pendapatan bagi hasil diakui pada saat bank menerima sejumlah uang, maka dimasukkan dalam laporan bagi hasil dari mudhorib atau pengelola dana sebesar jumlah bagi hasil yang menjadi hak bank. Lalu dalam penyajian sendiri yaitu disajikan dalam neraca sebesar jumlah bagi hasil yang menjadi hak bank pula. Lalu pengungkapannya yaitu hal-hal yang harus diungkapkan antara lain yang pertama yaitu rincian piutang, yang kedua pendapatan bagi hasil berdasarkan jenis valuta, yang ketiga jumlah, yang keempat jangka waktu, dan yang terakhir kualitas piutang. Materi selanjutnya ini adalah hawalah. Hawalah sendiri merupakan perjanjian di mana pihak debitur akan dibebaskan dari hutangnya ketika ia mengalihkan tanggung jawab utangnya kepada orang lain, sehingga debitur pertama akan digantikan dengan debitur kedua. Dan akad yang digunakan dalam hawalah ini merupakan akad saling terikat, sehingga tidak dapat untuk dibatalkan oleh salah satu pihak saja. Kemudian hawalah ini ada yang dilarang dan juga ada yang diperbolehkan. Dilarangnya hawalah ketika seorang penerima pengalihan utang ini harus menggunakan aset atau hartanya sendiri untuk melunasi atau membayar utang dari pihak pertama, dan harus berdasarkan perintah pengalihan hutang tersebut. Kemudian ada beberapa produk atau jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan dalam bentuk hawalah. Yang pertama adalah cek, kemudian wesel, ada pengesahan, dan juga kemudian pengiriman uang, dan lain sebagainya. Dalam hawalah ini terdapat dua bentuk. Yang pertama adalah penjualan hutang dan yang kedua adalah pengalihan hutang. Pengalihan hutang ini diperbolehkan ketika adanya jaminan dari pihak pertama ketika dari pihak kedua tidak dapat membayar tanggung jawab utangnya dengan alasan apapun. Kemudian penjualan hutang dilarang karena terdapat unsur gharar dan riba. Kemudian menurut sebagian ahli hukum, kewajiban membayar utang ini akan kembali kepada pihak pertama atau pihak pemberi pengalihan ketika pihak kedua mengalami kebangkrutan atau kematian, sehingga tidak ada kewajiban utang yang tidak terbayarkan.